Ibu bapak semua yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, nama hari Minggu dan Shalom. Pertama Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Saudara yang saya kasihi, kekecewaan dapat menimpa siapa saja. Kekecewaan dapat menimpa siapa saja, tidak kenal umur, tidak kenal status, dan kondisi hidup tidak mengenal itu. Pokoknya kita harus jujur bahwa kekecewaan dapat dialami oleh siapa saja karena macam-macam sebab atau karena banyak alasan. Di saat kita sedang kecewa, kita diminta untuk berdiam diri, tenang, berefleksi, pikir, kenapa kekecewaan itu saya alami? Apakah saya punya target dalam hidup terlalu besar, melampaui apa yang sedang saya alami? Apakah saya tidak sabaran, terlalu ngebut dalam mencapai target? Ataukah kita berusaha dengan sekuat tenaga sendiri sampai capek sendiri, dan mau tidak mau kita kecewa ketika target kita, rencana kita tidak persis sama dengan apa yang kita inginkan. Saudaraku yang saya kasihi, ingatlah bahwa kekecewaan adalah kendaraan yang dipakai iblis untuk membawa kita ke dalam rupa-rupa pencobaan. Berbahagialah orang yang menolak kekecewaan, menguasai hidupnya. Ia akan melihat janji-janji Tuhan, sebab kecewa bukanlah keadaan, tapi kecewa adalah respon yang salah dari kita terhadap keadaan. Ingat, kecewa bukanlah keadaan. Jangan jadikan keadaan sebagai kambing hitam. Tetapi kecewa adalah respon yang salah dari kita tentang keadaan itu. Ambil contoh, kalau kita sakit, kita mulai cari kesalahan. Padahal kita yang memberi respon tanggapan negatif terhadap keadaan yang kita alami. Kita tidak tenang, kita tidak mikir, kita tidak refleksi tentang pola makan, pola istirahat, dan hal-hal yang merupakan akar kepahitan yang kita pelihara dalam hidup kita yang berubah menjadi penyakit. Hati yang gembira adalah obat. Sebaliknya, tidak gembira penyakit. Ibu bapak semua yang saya kasihi, dalam hidup ini kadang kita salah menggunakan waktu. Kita selalu berada pada patokan saya tidak ada waktu. Padahal waktu ini tetap setiap hari 24 jam. Kalau kita mikir, kita tenang dan refleksi, memang terlalu banyak waktu yang terbuang percuma. Andai kata pokrol tadi yang tidak ada guna-guna kita pakai untuk sapu-sapu, cabut-cabut rumput yang sudah mau masuk di kamar,
atau kumpul kayu mati untuk besok tiup api, kan bermanfaat. Tapi ada 2-3 jam waktu yang terbuang untuk pekrol. Lalu hal-hal penting yang adalah P1, P2, skala prioritas kita menjadi tidak ada waktu. Jangan omong kerja, waktu bicara dengan Tuhan saja kita katakan hampir tidak ada. Berdoa, ini kan terlalu, keterlaluan. Banyak hal dalam hidup ini yang terlihat sebenarnya bukan isinya, dan itu bisa bikin orang kecewa. Banyak hal dalam hidup ini yang terlihat sebenarnya bukan isinya, dan itu bisa bikin orang kecewa. Dan banyak hal dalam hidup ini, saudaraku, yang isi iklannya belum tentu atau tidak sama dengan hasilnya. Itu yang disebut korban iklan. Macam-macam iklan. Saya sudah lama tidak terlalu nonton TV. Tapi mulai SMA itu ya nonton TV. Kalau mau kasih lurus rambut pakai ini, rame-rame beli itu. Kalau mau segera putihkan wajah pakai ini, pakai beli. Nanti besok dia ubah lagi, ikut lagi. Atau mau kasih cepat rambut ini panjang pakai ini, kata cepat ikut lagi. Tapi kalau mau kasih cepat tumbuh rambut pakai ini katanya. Mikir, kasih tumbuh rambut dalam umur sekian, apa mungkin cepat tidak tumbuhnya? Kalaupun tumbuh cepat tidak. Saya Bang Mama dari dulu kala sampai hari ini satu saja saya punya sampo. Kalau sampai saya tidak mampu beli dan lupa beli atau tidak ada, saya berhenti. Begitu. Demikian juga minyak rambut. Satu saja dari dulu kala sampai hari ini. Tidak ada tidak. Kalau biasanya dia di hari Minggu begini saya tidak pakai. Karena nanti berubah jadi keringat. Begitu. Kita tidak. Ketemu orang aring lapis. Ketemu bimoli taruh. Ketemu minyak kelapa taruh. Ketemu apa saja taruh. Ibu apa semua? Banyak hal dalam hidup ini yang terlihat sebenarnya bukan isinya. Ambil contoh, rokok gudang garam, isinya rokok bukan garam. Lalu di Indonesia ada namanya kartu keluarga, disebut kartu, faktanya lembaran kertas. Dia tahu? Kartu namanya. Bahkan judulnya kartu keluarga besar ditulis, walaupun isinya tak salah nama, tempat lahir, orang tua dari suami naik nama istrinya, tak salah semua. Kita bingung membaca kartu keluarga, dan orang punya kartu keluarga dia bilang saya punya, dia tidak pernah baca. Bahkan sampai hari ini pun ada orang belum tanda tangan kartu keluarganya, hanya kepala dinas pencatatan sipil kependudukan yang tanda tangan. Kan tidak pernah baca, terima, Wak Bang Gewo, tidak pernah cek akurat tidak isinya. Kecewa semua alami, bahkan kecewa yang mati punya, kecewa berat, dan bisa membawa orang ke dalam keadaan yang begitu khawatir. Padahal dengan khawatir yang berlebihan bisa bikin kita tidak nyaman, hilang harapan, mudah putus asa, cepat tersinggung, mudah marah, mudah menilai orang lain dari cerita orang lain yang tidak dilihatnya sendiri. Saudara, ada seorang guru membawa balon ke sekolah, banyak sekali balon dia bawa seturut jumlah muridnya. Sang guru membagikan balon ke setiap murid lalu meminta masing-masing tiup balonnya dan menuliskan nama mereka ke atas balon dan dengan spidol yang telah disediakan. Dan setelah semua sudah meniup, mengikat dan menulis namanya, guru memerintahkan balon itu dilepaskan dalam kelas dengan pintu dan jendela tertutup, dan guru mulai mengacak dan mencampurnya. Lalu guru memberi perintah agar setiap murid dalam waktu 5 menit mencari
dan menemukan sendiri balon yang namanya tertulis. 5 menit itu lama ibu bapak sekalian. 1 menit itu lama. Coba pasang weker jam, lalu omong selama 1 menit, lama. Sang guru menyuruh mereka mengambil balon yang ada di dekatnya, karena 5 menit tidak ada satupun yang mendapatkan balon yang di atas balon itu namanya sendiri tertulis. Sudahlah, sekarang setiap orang ambil balon dekatnya dan over ke kawan sambil mencocokkan nama. Kurang dari 5 menit, semua orang, semua murid sudah menemukan balonnya masing-masing. Yang di atas balon itu ada namanya. Ibu bapak semua yang saya kasihi. Lalu guru berkata, balon-balon ini seumpama kebahagiaan. Engkau tidak akan menemukan kebahagiaan jika hanya mencari kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi kita tidak peduli dengan memberi kebahagiaan dengan orang lain atau berbagi hidup dengan orang lain. Maka akhirnya akan membantu kita dengan berbagi hidup menemukan kebahagiaan kita sendiri. Ada rasa bahagia sendiri yang kita alami kalau kita menolong orang lain, membantu orang lain, dan berusaha untuk tidak memenjarakan kebahagiaan itu untuk kita saja. Makanya pernah saya berkhotbah di sini, kalau kita dapat apa, jangan usah genggam rapat-rapat sampai kita capek sendiri. Peroleh, syukur, perlahan-lahan buka, bagikan, nanti datang lagi, jangan ragu. Tapi kalau kita dapat, simpan dan tidak mau untuk berbagi, maka bahagia yang sederhana itu menjadi sangat rumit. Dalam keadaan panik, kita tidak bisa tenang. Dalam keadaan kalut, tentu kita tidak bisa berdoa. Kalaupun berdoa, doanya hanya formalitas. Tidak bisa menjiwai doa itu. Dalam rasa khawatir, kita tidak bisa melihat jalan keluar. Dalam rasa khawatir yang berlebihan, kita tidak bisa melihat jalan keluar. Seperti seorang ibu yang mondar-mandir keliling rumah, masuk keluar kamar mencari kunci lemari, padahal kunci itu ada di tangannya. Atau orang yang buru-buru mau pergi, keliling rumah marah-marah cari helm, padahal helm ada di kepalanya. Atau orang yang marah-marah cari kacamata baca, padahal kacamata itu ada di dahinya, ada di atas rambutnya. Khawatir yang berlebihan bisa buat kita tidak tenang, tidak bisa berpikir yang positif. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 6 mengajarkan kita hal itu. Dan kemudian dalam bacaan kita tadi, Lukas pasal 12 berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bunga bakung dan burung-burung di udara dipakai Tuhan sebagai satu contoh kecil bahwa mereka tidak punya tangan, kaki, bahkan akal, tapi Allah mendandani mereka sampai mereka menempati taman-taman istana, sampai mereka ada di istana-istana, burung-burung ada di istana, bunga bakung ada di kolam-kolam istana. Dipilih siapa nandani? Tuhan yang nandani. Hal-hal yang hanya sekedar itu, burung dan bakung bisa dipelihara Tuhan, apalagi kita bisa dipelihara Tuhan asalkan kita menaikkan doa kita. Doa seperti lagu tadi, doa bisa mengubah segala sesuatu. Apa itu? Antara lain rasa khawatir yang berlebihan,
Doa yang lahir dari iman, bukan doa yang lahir dari buru-buru, doa yang lahir dari formalitas, bukan, doa yang lahir dari iman. Itu besar kuasanya. Maka kita harus mencari Tuhan dan berdoa. Sebab rasa khawatir tidak bikin tambah kita penghari hidup, malah bikin kasih cepat habis umur. Dalam kita menggunakan HP kan begitu juga. Pakai tidak pakai HP kita, selama kita hidup, selama HP-nya hidup, kita gunakan atau tidak, baterainya tetap habis. Sebaliknya, kalau kita gunakan HP untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting, ya habis baterainya. Padahal sadar kita sedang di area yang tidak ada listrik. Kita sedang di acara yang tidak akan mudah kita colok, cas ulang. Harus ada manajemen, perhitungan-perhitungan kita. Ibu Bapak semua yang saya kasih di dalam nama Tuhan. Rasa khawatir ketika kita tidak miliki apapun, atau mulai berkurang yang kita miliki, atau berlebihan yang kita miliki, ingatlah Ulangan 8 ayat 17. Ulangan 8 ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Kepada bangsa Israel Tuhan ingatkan, Ulangan 9 ayatnya yang keempat. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, itu karena jasa-jasaku lah. Bukan, itu karena kefasikan bangsa-bangsa itu Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Kalau orang Israel anggap, wah, kita bisa kasih tepungki sama dorang ini, mang kita lanjut di Kanaan, keliru. Salah. Karena kefasikan bangsa itu Tuhan halau mereka, bukan karena bangsa Israel hebat, bukan. Ulangan 9 ayat yang keempat. Bisa saja ada di antara orang Israel yang dibikin diri hebat. Terlalu. Kita yang pertama itu hari yang serang sama orang, kemudian orang ini dia lupa. Tuhan bilang karena kefasikan bangsa itu Allah menghalau mereka. Sama dengan Ulangan 8 ayat 17. Kalau kita dapat apa, kalau kita peroleh apa, dalam hati saja jangan ngomong bahwa ini karena saya punya strategi, ini saya punya manajemen saja. Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nanti rasa khawatir akan menguasai. Banyak sekali orang Kristen yang malas tahu tentang Tuhan, dan bahkan malas tahu tentang gereja. Bayangkan ya, kalau kita bertukar posisi dengan Tuhan. Tuhan itu pencipta, ciptaan, dan kita pencipta. Repot. Kita kadang menggeser posisi Tuhan, bahkan mengubah status, menukar posisi. Kita adalah Tuhan dan Tuhan adalah ciptaan. Makanya banyak sekali orang Kristen yang malas tahu tentang Tuhan dan gereja. Bahkan di ibadah-ibadah orang anggap enteng ibadah. Kalau orang ajak kita ibadah, tahu nih begini, bapak kayak gini. Kata, nah ina ko, na kulik puna na ko pidana wa ina para sirsa ko ina, oh dia daftar semua orang. Lah nagagay ko atalolo ka, ade ko gay na atalolo ka, ade ko gawan kan. Ibadah ina ko, tahun begini kata. Nah ina ko, dari ko pidana muncul semua. Pokok tahu dado sementara ibadah berlangsung. Kalau saya, bapak ibu sudah tahu watak saya. Kau mau ikut ibadah, tidak ikut ibadah, itu urusan saya. Sebab kalau saya urus, semua harus tenang dan mulai ibadah. Kasihan tuan acara. Dan orang bisa marah kita. Tuh karena ibadah karena ayat kuat. Siapa yang datang untuk mengikuti ibadah, atau siapa yang ada menganggap enteng ibadah lalu sibuk dengan urusan lain, sekalipun dia tahu persis ibadah sedang berlangsung di rumah orang, memang nggak kena awalnya dan tutup mungkin nggak kena,
Datang ibadah pemakaman, ibadah syukur apa, ibadah syukur datang untuk itu. Saya sampaikan ini supaya kita kasih ingat kita punya keluarga, Bapak Mama. Tolong menghargai. Bahkan ada yang suka mabuk ketika ibadah berlangsung. Lalu kalau pelayannya bilang, mata ini onda kata nomba muri, dia punya kata-kata juga ada. Karena air kata-kata semua masuk di punya mulut. Dan ini heran, sama dengan yang saya bilang tadi. Namanya gudang garam, isinya tidak garam, tapi tetap rokok. Namanya orang mabuk, yang kita mengerti orang akan lemah, tapi di pala tidak. Orang mabuk malah dia bisa kuat. Ini orang begini, ini ya nanya sampai kan teba. Ya kenuan nih. Anak sampai saja kasih sama dia. Kan teba kenuan. Kapan dene? Ibu apa semua yang saya kasih. Sudah berapa kali masal di GKS Pala berlangsung? Di mana mereka? Saudara? Tapi paksa saya kasih surat baptis. Yang aneh ini beberapa minggu ini. Dua hal terjadi. Satu, dia tipu saya bahwa dia sudah dibaptis masa Bapak Yekamoto. Kedua, dan dia paksa saya kasih surat baptis. Dia ajak saya masuk ke dalam pencobaan. Kedua, dia marah-marah karena saya lambat sedikit dari lantai 1 PPA ke depan untuk layani dia. Padahal nak akan dalam gereja pungmu enak-enak kasih paksa sama saya. Dikira saya ada ongkang-ongkang duduk di belakang. Mau kau lebih panjang dari oto ambulans. Padahal dana berbeda ke jalan sejak dia baptis. Betul dia baptis. Tapi bukan begitu caranya. Bagaimana kita paksa pelayan, tapi kita tidak sungguh-sungguh ada bersama dia dalam pelayanan gereja. Ibu Bapak semua yang saya kasihi, karena itu melalui ibadah kita hari ini, kalau rasa khawatir yang menguasai hidup kita, jangan memberi diri untuk dikuasai. Berbahagialah orang yang menolak kekecewaan menguasai hidupnya. Ibu Bapak semua, mari kita melangkah dalam hidup ini. Sejak Maret sampai hari ini, rasa khawatir tentang kelanjutan hidup kita itu menimpa siapapun. Sekarang, sebentar lagi, sisa beberapa hari kita akan masuk di bulan berikutnya. Kita masih diurus Tuhan, masih ini. Bahwa ada pergumulan ya, supaya kita jangan lupa Tuhan dan menggantungkan seluruh harapan kita kepada Tuhan. Mari kita melangkah dengan optimis di hadapan Tuhan. Dalam rasa optimis itulah kita akan tetap dekat dengan Tuhan dan jauh dari rasa khawatir yang berlebihan. Tuhan menolong kita. Amin.